Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabar kalian semua anak-anak? Bapak harap semuanya baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita kembali belajar tema muatan bahasa Indonesia. Adapun topik pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah menemukan informasi baru dan kosakata baru dalam sebuah teks. Nah, anak-anak Bapak, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menemukan informasi dalam teks, yang kedua, menemukan kosakata baru dalam teks, dan yang ketiga, menceritakan kembali isi teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi dalam sebuah teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam sebuah kalimat. Mari kita ingat kembali kata-kata tanya dan fungsinya sebagai berikut. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Mari kita ikuti pembacaan teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Dan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Selain mendapatkan informasi dengan menggunakan kata tanya, kita juga dapat menemukan informasi kosakata baru yang terdapat di dalam teks tersebut. Kosakata baru tersebut mungkin anak-anak Bapak belum tahu maknanya, dan jika belum, maka anak-anak dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menemukan artinya. Misalnya kabut, artinya awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah. Asap, uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Kondensasi, perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, anak-anak Bapak, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, tentu kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Dan kemudian kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Berikut adalah langkah-langkah menandai informasi dari teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, berikan tanda informasi-informasi penting pada teks, dan kamu juga dapat menandai ide pokoknya. Yang ketiga, kamu dapat membuat daftar pertanyaan bersama jawabannya terkait dengan teks. Dan yang terakhir, informasi yang sudah diperoleh dapat ditulis pada kertas terpisah yang nantinya akan diceritakan kepada orang lain.
Semoga penjelasan singkat Bapak dapat kalian pahami dengan baik. Nah, untuk itu, mari anak-anak Bapak untuk lebih memantapkan materi kita pada pagi hari ini, silahkan kerjakan tugas-tugas berikut. Nah, tugas kita anak-anak dari buku Bupena 5A halaman 136. Baca teks hutan bakau di sepanjang pantai, kemudian buat pertanyaan berdasarkan teks dan jawablah. Kemudian rangkai jawaban-jawabanmu menjadi sebuah paragraf yang padu. Selamat mengerjakan, salam sehat dan salam satu hati 5B. Terima kasih.